Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman sekalian. Izin memperkenalkan diri sebelumnya, saya Kurniati selaku moderator yang akan memandu dari presentasi kelompok kami, yaitu kelompok 1 mengenai metode pengembangan sistem informasi kesehatan untuk mata kuliah analisis dan perancangan SIK dengan dosen pengampu yaitu Bu Rizky Yuspitasari. Next slide. Untuk anggota kelompoknya, yaitu ada Deva Oktavian, selanjutnya ada Iko Fitri Aidina, ada Kurniati, Nurafa Wibawati, dan yang terakhir ada Wahdani Syatiri. Untuk itu langsung saja ke materi yang pembahasan yang pertama mengenai struktur analisis dan struktur desain yang akan dibahas oleh Deva Oktavian. Dipersilakan. Baik teman-teman, untuk jurnal yang pertama itu ada jurnal dengan metode struktur analisis dan struktur desain dengan judul jurnalnya Pengembangan Sistem Informasi Geografis Pemerintahan Kota Metro dengan metode SSADM atau Struktur Sistem Analisis and Design Method. Metode yang digunakan yaitu struktur analisis dan struktur desain dengan kesimpulan yaitu hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan sistem informasi geografis untuk pemerintah kota metro berhasil menciptakan prototipe sistem layanan publik yang mencakup fitur interaksi langsung antara masyarakat dan admin melalui live chat. Sistem ini dirancang untuk memberikan informasi yang relevan mengenai lokasi-lokasi pendidikan dan kesehatan di kota metro, sehingga memudahkan masyarakat dalam pencarian informasi yang dibutuhkan. Selain itu, pengujian sistem dilakukan melalui 2 tahap, yaitu presentasi dan black box testing, yang menunjukkan bahwa sistem dapat menampilkan informasi profil pendidikan dan peta lokasi pendidikan dengan baik. Hasil kuesioner yang dilakukan juga menunjukkan kepuasan pengguna terhadap sistem yang diharapkan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih Deva Oktavian. Selanjutnya untuk materi yang kedua, langsung saja untuk Ike Fitria Aidina, disilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Untuk selanjutnya itu ada objek orientasi analysis and design. Dari judul yang saya ambil itu ada analisis desain berbasis objek pada pengembangan aplikasi logistik untuk sistem informasi manajemen stok barang pada CV Nurainah Jaya. Nah, diambil dari jurnal of Social Research volume 4 nomor 3 tahun 2024. Dengan latar belakang di tengah dinamika pasar yang terus berkembang dan persaingan yang semakin akan strategi manajemen stok yang tengah terarah menjadi semakin penting. Manajemen stok tidak hanya berkaitan dengan pemeliharaan kuantitas barang, namun juga memperlihatkan aspek pengelolaan waktu, pemilihan penyimpanan yang optimal, dan selanjutnya. Rumusan masalah yang diambil itu ada keberhasilan mengelai stok barang, tidak hanya mencangkup penanganan barang masuk dan keluar, tapi juga perencanaan yang matang dan mengantisipasi fluktuasi permintaan dan perubahan kondisi pasar. Metode yang diambil ada analisis desain berbasis project dengan tujuan penelitian, yaitu untuk menganalisis dan meningkatkan sistem manajemen stok barang pada operasional di CV Nurainah Jaya Gemilang, dengan memperlihatkan aspek-aspek strategis, teknologi, dan kebijakan penelitian. Selanjutnya ada hasil penelitian. Dalam hasil jurnal tersebut disebutkan dan disimpulkan dari wawancara bahwa perusahaan melakukan di-stok dengan mengambil barang langsung dari supplier atau desain pengirim dari supplier. Perusahaan memiliki beberapa pemasok, namun permintaan barang tidak selalu dapat dipenuhi karena adanya kekosongan atau berhentinya produksi pabrik. Jadwal pengiriman bervariasi tergantung pada jenis barang dan permintaan. Selanjutnya, kesimpulan dalam jurnal tersebut disimpulkan bahwa CV Nurainah Jaya Gemilang memberikan kemajuan besar dalam pengelolaan operasi menggunakan teknologi komputerisasi secara keseluruhan. Implementasi ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing, mengurangi biaya persediaan, dan memberikan data akurat untuk mengambil keputusan yang strategis. Saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih untuk Mbak Ike. Selanjutnya mengenai materi yang ketiga terkait prototyping yang akan saya sendiri sampaikan dan jelaskan hasil dari kerja kelompok kami mengenai judulnya implementasi penerapan metode prototyping pada sistem informasi pelayanan laboratorium kesehatan dengan jurnal yang diterbitkan tahun 2022. Yang melatar belakang jurnal ini adalah fokus pada kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung. Nah, sebelumnya proses registrasi dan pengolahan data pasien dilakukan secara manual yang menyebabkan waktu tunggu yang lama, potensi kesalahan dalam pengisian data, dan juga kurangnya integrasi antar bagian dalam laboratorium. Nah, tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk merancang dan mengimplementasikan sistem informasi berbasis mobile yang menggunakan metode prototyping sehingga dapat memenuhi kebutuhan penggunaan dan meningkatkan kualitas pelayanan laboratorium kesehatan secara keseluruhan. Sejalan dengan itu, rumusan masalah yang harus pecahkan dalam jurnal ini yaitu mengenai bagaimana cara meningkatkan efisiensi proses registrasi dan pengolahan data pasien yang saat ini masih dilakukan secara manual. Yang kedua juga pembahasan mengenai apa saja kendala yang dihadapi dalam sistem pengolahan data pemeriksaan laboratorium yang belum terintegrasi, serta yang terakhir bagaimana penerapan sistem informasi berbasis mobile dapat mempercepat proses pelayanan administrasi dalam hal registrasi, hal pemeriksaan, dan juga hal konsultasi pasien. Nah, untuk itu, kesimpulan dari hasil penelitian ini yaitu adalah bahwa penerapan sistem informasi pelayanan laboratorium kesehatan yang berbasis mobile ini di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung tentunya berhasil meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses administrasi tersebut. Sistem yang dikembangkan pun mampu mengoptimalisasi registrasi dan pengolahan data pasien tentunya sehingga mengurangi waktu dan potensi kesalahan. Selain itu, ada juga akses informasi bagi pasien dan tenaga kesehatan menjadi lebih mudah dan lebih cepat, tanpa perlu datang langsung ke laboratorium. Metode prototyping yang digunakan dalam pengembangan sistem terbukti efektif dalam menghasilkan solusi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna, serta meningkatkan keamanan data melalui pengaturan hak akses yang tepat. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi sistem informasi yang baik dapat meningkatkan kualitas pelayanan laboratorium kesehatan secara keseluruhan. Untuk materi selanjutnya yaitu yang keempat mengenai Joint Application Design atau JAD yang akan disampaikan langsung oleh Mbak Nurafa, disilahkan. Baik, untuk selanjutnya ada Joint Application Design atau JAD dengan judul Sistem Informasi Laboratorium dengan metode Joint Application Design atau JAD berbasis website atau kasus laboratorium Artificial Intelligence Universitas Nasional pada tahun 2022 dengan metode Joint Application Design atau dari penelitian ini adalah bahwa sistem informasi laboratorium yang dirancang menggunakan metode Joint Application Design atau JAD berhasil meningkatkan efisiensi pengelolaan data dan informasi. Sistem ini menggantikan pencatatan manual, menyediakan akses cepat dan akurat terhadap data pasien, inventaris, dan kegiatan laboratorium, serta dapat diakses di berbagai platform. Dengan demikian, sistem ini mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik di laboratorium. Dan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih Mbak Nurafa. Selanjutnya materi yang terakhir akan disampaikan langsung oleh Mbak Wahdan. Waktu disilahkan. Baik, selanjutnya ada metode participatory design. Judul jurnalnya Prototype Sistem Monitoring Minum Obat bagi ODA tahun 2021. Dengan metode penelitiannya, yaitu metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka, review aplikasi sejenis, dan wawancara dengan petugas dan pendamping ODA. Sistem ini dikembangkan dengan metode participatory design, yaitu teknik desain dengan melibatkan users. Untuk kesimpulan pada penelitian ini yaitu hasil dari penelitian ini berupa desain prototipe
sistem monitoring minum obat bagi ODA. Desain prototipe yang dihasilkan kemudian diuji menggunakan metode questionnaires for user interface satisfactions atau QIS. Hasil pengujian dengan indikator penilaian keseluruhan sistem yaitu 72%, penilaian tampilan layar sebesar 77%, penilaian istilah dan informasi sebesar 66%, penilaian mempelajari sistem 80%, dan perhitungan persentase indikator penilaian istilah dan perhitungan persentase indikator pengujian untuk penilaian kemampuan sistem 76%. Sehingga dilihat dari persentase hasil pengujian desain prototipe menunjukkan hasil yang sangat baik. Terima kasih, saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih Mbak Wahdan. Terima kasih juga untuk partisipasinya dari teman-teman yang sudah menyaksikan dan juga Ibu yang sudah menonton hasil penjelasan kami. Dengan demikian diakhiri dengan penyampaian yang terakhir oleh Mbak Wahdan. Terima kasih. Kami menunggu kritik dan saran dari teman-teman yang menyaksikan juga Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.